Oke, ya, kita mulai. Sudah jelas suara saya, Bu? Jelas, Pak. Sudah. Jelas, Pak. Ya, kita mulai aja langsung jawab pedagogi. Ketika ketemu nanti metode belajar sama model pembelajaran sama teori belajar atau teori pengembangan, kita skip aja dulu soalnya. Karena itu nanti dipisah aja. Oke, kita langsung ya. Saya buat dulu. Oke, langsung ya ke nomor 1. Seorang guru mengajar di sebuah sekolah di kawasan elit. Ini kemana ya? Dengan biaya tinggi, dengan gaji standar, pegawai beliau harus pandai-pandai mengelola keuangan agar bisa tercukupi kebutuhan keluarganya. Ketika masa pengisian rapor, ada orang tua peserta yang berkunjung ke rumahnya, maka seharusnya adalah cari aja jawaban yang bagus ya. Menjelaskan ini bagus, menolak itu salah. Ya. Menyambut. Ya. Menyambut itu bagus, memohon menyudahi permohonan salah. Mengalihkan pembicaraan salah. Oke, yang paling bagus menjelaskan apa menyambut? Menjelaskan ya? Menjelaskan, Pak. Oke, A ya. Kita lanjut lagi. A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini kemarin juga yang sudah saya pahamin. Ini rumusnya kemana 3 ya? Untuk mengetahui tentang IPK, sesuaikan aja nih. Kalau dia IPK-nya di sini adalah KD-nya menceritakan C berapa? C2? C2, maka haruslah C2, minimal harus C2. Kalau nggak ada, cari di atasnya. C2 menganalisis C3 ini pasti salah. Menjelaskan C2 ini benar, menceritakan C2 ini benar, menyajikan C5 ini salah. Carilah yang sama aja dulu. Oke, jawaban tinggal yang A, B, sama D. Maka cari jawaban yang sesuai dengan KD-nya. Menjelaskan atau menceritakan arti gambar Garuda Pancasila secara lantang intonasi yang benar ini puisi atau pidato ini salah. Kalimat efektif ini berpidato ini juga salah, maka jawaban adalah yang D ya. Secara lengkap, tepat dan sesuai. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, lanjut. Sudah mulai dari tadi ya Pak ini? Belum, masih 2 soal. Baru Oke. mulai soal yang kemarin Bu juga masih. Kalau soal yang seperti ini kan ada nih soal teori apa namanya? Teori, saya usahain ya. Ini tentang teori ini ya, teori apa namanya? Teori saya jelaskan sedikit lah ya. Kalau dia nanti Bu ya, kalau dia etologi, kata kunci ya Bu, etologi itu adalah apa? Etologi itu warisan gen ya, warisan gen ibu secara biologi ya, atau gen orang tua secara biologi ya. Iya. Kalau dia psikoanalis ini masalah kepribadian, ego, superego, kepribadiannya. Kepribadian. Ya. Ternyata Bu ya. Biar saya jelaskan sedikit dulu. Oke, kalau dia behavior heuristic ini stimulus respon, Ada stimulus, ada responnya ya. Ini stimulus sama respon. Stimulus dan responnya harus ada. Nanti kita jelaskan nih ke pelajaran itunya. Kalau kognitif ini pengetahuan awalnya, pengetahuan awal. Tapi ini teorinya nanti ada teori perkembangan apa teori ini teori apa? Teori belajar apa namanya? Teori belajar. Oke. Yang ekologi ini pengaruh lingkungan, Pengaruh lingkungan. Oke. Ini kan jawabannya sudah jelas lah. Jawabannya ini adalah mengenai teori apa nih? Teori perkembangan. Karena jawaban itu mengenai teori perkembangan ya, teori perkembangan. Oke, di teori perkembangan ya, teori perkembangan tadi ada ada pula sih, belum saya apain. Ya. Teori perkembangan soal dibaca. Natalia adalah anak kelas 1 di sekolah dasar, ia kelas selalu ditunggu oleh ibunya. Setiap ibunya pulang kelas, dia langsung menangis lari. Ya, menangis lari. Berarti ya ini kepribadiannya antara lainnya adalah egonya ya, ego. Minta duduk selama kegiatan. Daripada Natalia tidak ikut belajar, maka guru mengizinkan ibunya berada di ruang kelas sampai selesai. Tindakan guru tersebut merupakan penerapan teori. Ya, penerapan teori apa? Ini kita apain?
Ya, tidaklah mungkin dia kognitif, ya kan? Salah. Tidaklah mungkin pengaruh lingkungan, salah. Antara dua ini, antara dua, stimulus respon juga salah. Antara dua, antara gennya atau Ego. fisiko. Nah, ini egonya kan? Ya, B. Iya, egonya kan? B. Iya, Bisa dipahamin? Bisa. bisa Pak. Ya, nanti ya. Paham Pak ya? Bu? Yang saya Paham. jelaskan ini kan? Oke, kita Iya, lanjut. Pak. Paham. Kita lanjut aja. Paham ya? Kalau mau catat dulu. Nanti kita nanti kita bahas mengenai ini khusus, mengenai ini khusus. Iya. Catat dulu. Kognitif itu apa Pak? Pengetahuan awal. Apa Bu? Pengetahuan awal. Oh, pengetahuan awal. Pengetahuan awal. Iya, ini tentang pengetahuan kognitifnya apa namanya? Awalnya. Biar cepat aja pengetahuan ya. Pengetahuan awal. Yang C itu apa? Stimulus dan Respon. Iya. Enggak tahu Oke. deh kodenya. Kodenya dia duduk. Oke. Sudah Bu, Pak? Lanjut Pak Amir. Lanjut ya. Udah. Sudah ya. Lanjut nanti kita bahas sendiri nih, kita bahas sendiri. Sabar, hanya melihat itu aja, cara cepat. Oke, kita bahas lagi nih. Nanti kita bahas soal yang baru, yang lama nih, soal yang baru ya. Pak Ruben, ya, refleksi terkait pembelajaran IPA yang telah dilakukan di kelas 5 dan mendapatkan hasil identifikasi masalah rendahnya kemampuan peserta didik membuat karya tentang skema daur hidup kata. Supaya dapat memperbaiki masalah tersebut, rumusan rencananya. Oke, ini kan membuat karya kan Bapak Ibu? Iya. Membuat karya, cari kooperatif. Kooperatif itu yang diandalkan adalah kerjasama ya. Kerjasama. Iya. Kerjasama, diskusi kelompok, presentasi, kerjasama. Tapi yang paling penting adalah kerjasama di situ. Inquiry itu diandalkan adalah menemukan. Kata kunci Bapak Ibu ya. PBL ini yang diutamakan adalah bermain masalah menghasilkan karya. Misalnya laporan dan lain sebagainya. PJBL ini alat produknya. Produknya menyelesaikan masalah. Produk. Discovery itu juga menemukan, tapi masalahnya dari guru. Kalau inquiry, siswa yang cari masalah ditemukan sendiri oleh siswa, guru hanya sebagai perantara atau fasilitator. Fasilitator. Oke, sekarang yang menghasilkan karya. Mana yang menghasilkan karya? Pakai yang namanya PBL. Karya. PBL. PBL. Oke? Pak ulang Pak sekali lagi. Saya ulangin ya. Oke. Saya besarin ini, kita langsung ke soalnya biar nanti kita bahas ini, nanti bahas materi lagi. Ulang-ulang. Pak Ruben melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA yang telah dilakukan di kelas 5 dan mendapatkan hasil identifikasi masalah rendahnya kemampuan siswa didik membuat karya tentang skema daur hidup kata. Supaya dapat memperbaiki masalah tersebut, rumusan rencana tindakannya adalah rumusan rencana tindakan ya, pakai model apa gitu. Menerapkan model kooperatif, menerapkan model inquiry, menerapkan model PBL, menerapkan model PJBL, menerapkan model discovery untuk meningkatkan ya, semuanya bagus untuk meningkatkan. Itulah namanya rumusan tindakan. Pakai kata-kata untuk meningkatkan. Oke? Meningkatkan. Nah, kita pakai semua ini benar. Semuanya bagus. Bagus sesuai dengan hipotesisnya atau rumusan rencananya sesuai, sudah bagus. Tapi kan membuat karya, kata kunci di sini adalah siswa mampu membuat karya. Siswa mampu membuat karya. Maka apa kata kunci? Kata kuncinya apa? Kalau dia kooperatif itu kata kuncinya adalah kerjasama Bu. Dibuat Bu ya, saya bikin sini bawah. Saya bikin di bawah sini. Kerjasama. Ya, biar supaya enaknya kata kuncinya. Kalau dia kooperatif itu kerjasama yang diharapkan. Yang diharapkan itu siswa berkelompok
dapat berdiskusi dalam hal kerjasama mengerjakan tugasnya. Oke. Kalau dia inquiry, siswa diharapkan mampu menemukan masalah yang dipermasalahkannya, ya. Si guru inquiry itu masalah itu didapat dari siswa, masalah itu siswa yang ngasih tahu, guru hanya sebagai pembimbingnya. Ini masalahnya, menemukan solusi masalah yang ditimbulkan dengan cara apa? Dengan cara ya metode ilmiah boleh ya, banyaklah, dengan cara praktikum juga boleh. Oke. Kalau dia discovery sama juga, discovery itu juga menemukan, tapi ini masalahnya dari guru, oke? Bisa dibedakan, bisa Bu, inquiry dengan discovery. Inquiry masalah dari siswa, discovery yang membuat masalahnya dari guru, yang merekayasa masalahnya guru. Kalau inquiry itu siswa yang buat masalahnya, dia menemukan, misalnya nanya, kenapa seperti ini, bisa seperti itu, nah, guru menyambutnya atau guru menjadi fasilitatornya untuk membuktikan itu. Paham, Bu? Cek. Halo? Paham, Pak. Pak Amir. Suara saya jelas, Paham. Jelas, Pak. Pak Amir, bedanya discovery sama PBL apa ya, Pak? Kan itu sama-sama masalahnya dari guru. Satu menemukan, Bu, satu membuat karya. Ya, boleh. Kalau dia PBL sama-sama masalah dari guru, problem based learning, tapi yang discovery itu menemukan, Bu, menemukan untuk membuktikan, menemukan konsep. Kalau ini membuat karya, kalau PBL membuat laporan, masalahnya dibuatkan laporannya, ya. Jadi itunya apa namanya? Makanya saya pisah nih, pembelajaran saya pisah biar gampang. Jadi kan saya bilang ini kan tadi menemukan yang ini kata kunci aja, Bu. Nggak usah pening-pening, pakai kata kunci aja, menemukan konsep. Nah, yang diminta soalnya apa, Bu? Membuat karya. Pahamin ya, membuat karya. Kooperatif itu kerjasama yang diutamakan, inquiry menemukan yang diutamakan, menemukan konsep, sama menemukan konsepnya, tapi inquiry ini lebih kompleks, lebih sulit, ya, lebih sulit atau lebih kompleks dibanding discovery. Discovery juga menemukan, kata kunci, Bu, ya. Saya aja kata kunci dulu. Ya, nanti kalau misalnya tadi saya bilang, kalau misalnya nanti ke materi nanti kita pisah, oke? Jadi kalau dia nanti namanya PBL sama-sama masalah dari guru, tapi PBL ini kata kuncinya membuat karya, biar Ibu nggak pening-pening nanti menjawab soalnya. Ya. Kalau mau lebih lengkapnya nanti ya di pelajaran ini ya, materi ini, biar kita nggak apa namanya, nggak rancu gitu. Atau Ibu cari sendiri sintaknya sendiri, Ibu cari dulu. Nanti kan saya buat sendiri, nanti saya kirim lagi kan. Nanti Ibu cari sendiri PBL itu sintaknya apa? Pasti ada membuat karya, ya Bu ya. Coba lah Ibu cari share dulu apa namanya, Ibu cek dulu, coba Ibu cek di apa namanya di Google. Pasti ada PBL itu membuat karya. Coba Ibu cek dulu. Ibu cek coba. Cek dulu aja biar supaya kita sama-sama nggak ini kan nanti. Membuat sama menghasilkan. PJBL itu, Pak. Pak, tanya, Pak. PJBL itu harus membuat karya. Membuat sama menghasilkan itu sama atau enggak, Pak? Sama lah, Bu. Ini Bu, kan, tadi saya bilang, saya kan makanya tadi saya bilang biar Ibu nggak rancu. Maksud saya kan Ibu cari TW aja dulu biar Ibu nggak rancu. Tadi kata bilang PJBL Pak membuat karya, kan? Jadi salah persepsi nanti jadinya. Makanya saya bilang coba Ibu cek dulu, Ibu cek nggak apa-apa, namanya juga belajar. PJBL itu menghasilkan produk kalau pengertian saya. Produknya itu menyelesaikan masalah, ya. Ini Iya, betul. Ya. Nampak, Bu? Ini kan problem based learning kan? Iya. Ada nggak itu, Bu? Iya. Karya. Di sintak 4, Pak. Ada Yang nggak? menunjukkan karya. Ada nggak tuh? Bu. Ada atau enggak? Ada, Bapak. Ada. Berarti Membuat laporan karya. Ini ada. bener kan? Ya. Pakai Ya, Pak. PBL kan? Ya. Nah, itu saya bilang tadi, kita ambil kata kuncinya aja. Nggak mungkin lah Ibu hafal semua ini kan nggak enak gitu kan. Iya. Itu namanya cari mati. Makanya saya bilang,
kita jawab soal bukan menghafal sintak. Oke, menjawab soal itu perlu kata kunci. Makanya saya bilang kooperatif itu kerjasama. Yang diharapkan kerjasama antar siswa. Inquiry menemukan konsep yang sulit. Paham, Bu? Paham. Discovery menemukan konsep tapi lebih rendah levelnya dibanding inquiry. PBL membuat karya, ya, membuat atau menghasilkan karya seperti laporan dan lain sebagainya. Oke. PJBL menghasilkan produk menyelesaikan masalah. Oke, paham? Paham, Pak. Oke. PJBL ini menghasilkan Produk. menghasilkan produk yang menyelesaikan masalah, menghasilkan dan butuh waktunya lama dan ini sulit memang yang PJBL ini. Pak Amir, mohon maaf, saya terlambat mau tanya. Inquiry dengan discovery berarti sama-sama menemukan ya Pak ya? Benar, menemukan konsep. Misalnya ini mempelajarin konsep fisika, konsep matematika, tapi masalahnya beda. Satu discovery masalah rekayasa masalah dari guru, sedangkan inquiry siswa bertanya ini kayak mana Bu membuktikannya. Paham? Oh ya paham. Paham, Pak. Ngerti caranya? Paham. Misalnya ada siswa bertanya masalah kompleks, siswanya yang ngasih masalah, bagaimana cara menemukannya? Berarti itu inquiry, paham ya? Ya. Tapi Ya, kalau Pak. ibu, Bapak Amir, ya silakan Bu. berarti kalau inquiry mengarah ke siswa, kalau discovery mengarah ke guru gitu ya? Iya masalahnya, rekayasa masalahnya. Kalau PBL rekayasa masalah dari guru juga, tapi hasilnya bisa buat laporan. Membuat karya, ada yang buat karyanya. Oke? Beda dengan discovery dia hanya menemukan tanpa membuat karya. Iya. Karena saya bilang pakai kata kunci biar nggak pusing. Ya, kata kunci ya. Oke? Iya. Nah, kata kunci Apa kata kuncinya, Pak? ini di bawah ini, Bu. Tengok ini. Ini bawah ini. Pak Amir, untuk membedakan berarti PBL kata kuncinya membuat laporan karya. Iya, benar. Oke. Benar. Kalau PJBL kan tadi kan ada membuat karya. Menghasilkan produk, Bu. Menghasilkan produk Di proyek. soal tadi, Bapak. Di soal tadi kan kata kuncinya menghasilkan karya ya. Iya, Bu, ini, Bu. Iya Pak. Membuat karya, Bu. Membuat karya tuh, Membuat karya. Dan ini hanya skema daur hidup Patak, Bu. Misalnya saya bilang tadi ya. Ibu harus paham, Bu. Ibu harus paham yang mana PJBL, yang mana PBL. Ibu kalau jawab PJBL, Ibu salah total. PJBL tidaklah dilakukan di kelas. Ingat itu, Bu. Oh iya. PJBL tidak bisa Ibu lakukan di kelas, nggak bisa. Mau sampai jam berapa Ibu siap kelas itu? Ya waktunya lama. PJBL itu, ya silakan Bu. Kalau PJBL Pak, kalau kalau- misalnya buat karya inovasi yang di dalam kelas misalnya alat peraga serupa. Itu nggak PJBL, Oke, Bu. Itu nggak PJBL. Kalau PJBL berarti ciri-cirinya dilakukan di luar kelas gitu ya Pak Amir? Iyalah, dia butuh waktu. Dia butuh rencana. Kan Banyak. menghasilkan produk tau, Bu. Tapi produknya menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Makanya PJBL itu proyek. Proyek itu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau hanya membuat karya tentang skema daur kata, menyelesaikan masalah apa ini? Masalah kognitif siswa, ya kan? Bukan alatnya bisa, pernah saya bilang, kalau PJBL itu, ya setahu saya ya di SMA, atau misalnya di SMA ya, nggak tahu di SD, itu menghasilkan karya. Karyanya apa? Produk yang dapat menyelesaikan masalah. Misalkan, anak-anak kerjasamalah cara mendeteksi gempa. Alatnya dibuat. Itu apa di kelas dikerjakan, Bu? Luar. Di luar kelas. Di luar jam pelajaran, di luar kelas kalian diskusi, Bapak kasih waktu 3 minggu, buatlah hasilnya. Ya. Iya, Bu. Iya. Ada percobaan. Itu PJBL. Anak-anak di sekolah kita nih misalnya tempat saya nih ya, ada banyak bintang, bintangnya terus rapi. Bagaimana kamu baca bintang? Buatlah teropong sederhana. Itu PJBL namanya. Bapak kasih waktu 3 minggu. Itulah PJBL. Waktunya panjang, mereka diskusi di luar jam sekolah.
Ya ada waktunya ya. Waktunya dan Pak alatnya. Amir, Dan Pak alat. Amir. Ya, Kalau silakan. Buat keset PBL gitu ya, Pak. berarti waktunya pendek, bisa dalam sehari ya? PBL. PBL. Ya iya Bu, ini PBL. PBL itu ya mudah Bu. Ya itu kan memang di kelas, bisa dirancang di kelas. Yang bisa di kelas tuh kooperatif, inquiry, discovery, PBL. Kalau PJBL nggak bisa di kelas Bu, di luar, butuh waktu itu merencanakan, mendiskusikan, bagaimana cara mengerjakannya, alatnya apa aja, dan dilakukan di luar sekolah. Itu PJBL setahu saya kan gitu. Kalau di dalam kelas nggak bisa pakai PJBL, lama, waktunya nggak bisa. Pak, misalnya kalau membuat itu ya kayak alat peraga ringan tuh kan bisa. Kalau membuat karya alat peraga, ya kalau alat peraga ringan, ya saya bilang itu cuma PBL aja kalau itu. PJBL. Kalau di Buat keset ya, Pak. iya Buat kalau sulap. Kalau itu bisa. PJBL berupa video ya Pak ya, aku kan lama ngeditnya. Boleh, itu boleh PJBL buat video boleh. Itu boleh. Itu PJBL boleh. Tapi kalau yang langsung diselesaikan di sekolah itu ya Berarti PBL. PBL. waktu PPL itu salah anu ya Pak. Enggak Bu, itu kan namanya juga apa namanya Bu ya? Mungkin Teman itu banyak yang membuat poster sehingga pada poster itu kan satu hari bisa ya iya karena saya bilang kan pengertian kita ini lain Bu. Saya kan dapatnya kan di guru dosen-dosen fisika beda Bu, dosennya kan beda juga Bu ilmunya Bu. Pokoknya saya tahunya PJBL itu PJBL adalah proyeknya, alatnya yang dihasilkan dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang saya dapat di konsep fisika di kampus dulu. Oke, udahlah. Ini jawabannya ini ya, PJBL ya. Ya. Pak, Ya, urutkan Pak. dulu, Pak. PJBL. Iya, Pak. Apa Bu? PJBL ya, D. PBL. Salah ini Bu. Salah. PBL. Jawabannya PBL. 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 Iya Bu. Ayo, C. Bu, Anda saya tadi Bu. Iya, ya. Biar paham ya, saya lagi biar paham. Saya orangnya nggak mau pusing, saya orangnya simpel-simpel aja. Kak kasih bumbu dulu ya, nggak usah dikasih tepung ya. Ntar ya dulu ya, biar paham. Ini PBL, saya bikin dulu sini. Ya, ini PBL Bu. Ibu nampak nggak tuh nomor 4 loh, membuat laporan karyanya. Ya, Pak. Ada nampak? Pak. Kalau membuat poster itu karya. Membuat poster itu karya ya. Ya itu karya. Karya yang ya PBL itu PBL aja itu. Kalau alatnya nggak saya masalah kok. Kalau alatnya saya masalah baru. Ya, Pak, aman, Pak. Siap. Aman ya. Jadi jawabannya PBL Bu. Jangan dijawab PJBL. Ya. Ketika di sini dikasih mereka kerjasama merencanakan butuh waktu membuat produk itu namanya PJBL. Kalau di sini dibuatnya butuh waktu mendiskusikan. Nah, PJBL. Sintaknya gimana? Tengok sintaknya. Enggak apa-apa, Bu. Kita ini belajar ya. Kita belajar Ya, santai. Pak. Ya, ya. Kita Ya, belajar Pak, tuh- ya. Belajar tuh santai, maksudnya jangan terlalu kaku belajar tuh. Enggak apa-apa, nengok Google. Enggak apa-apa, Bapak nengok Google. Ya, saya nanti biar saya enggak salah kan. Nanti saya bilang ini salah pula kan enak saya. Mana PJBL? Kan kalau saya hafal soal itu kata kunci kalau saya nggak mau pakai pusing. Kalau pakai pusing nggak kena ngajar nanti. Problem based learning ini problem PJBL. Mana PJBL? Atas tadi ada, Pak. Ada di mana, Bu? Sebelah kiri. Atas sebelah Nah, kiri. ini project based learning ya. Ya. Ada nih. Ayo ruang kerja. PJBL, sintak PJBL. Ini nih ada nih. Belum nampak. Ini membuat proyek, desain proyek, menentukan punya dasar. Ini nih. Ada nih, salin gambar. Mudah-mudahan ada nih, terang nih. Ini dia nampak nih. Nampak Bu? Saya hapus dulu. Nih, nampak Bu? PJBL. Ya. Membuat desain proyek. Udah dibuat desainnya. Udah Bu? Ya, menyusun jadwal, memonitoring proyek, hasil, evaluasi. Ibu tengok, membuat desain. Ibu buat desainnya. Dah, alat peraga tadi ya, buat desain. Adakah buat desainnya? Kalau ada ya buat desainnya berarti bisa. Menyusun jadwal,
Memonitor kemajuan proyek, penilaian hasil. Kan butuh waktu kan, Bu? Membuat desain, nyusun jadwal, memonitoring, baru hasilnya. Jadi ini namanya PJBL. Alatnya itu didesain oleh siapa? Peserta. Serta dijadwalkan kapan buatnya, memonitor. Makanya alatnya ini dicobakan lagi. Itu namanya PJBL. Itulah yang saya diajarkan dulu di kampus. Nah, kalau yang PBL mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Beda. Kegiatan pembelajaran ya udah gampang di dalamnya itu selesai bisa. Paham, Bu? Paham. Nah, jadi jawaban tadi adalah PBL. Menemukan Menghasilkan karya, membuat karya tentang skema daur hidup kata. Skema daur hidup, tinggal gambar. Bu ya? Iya, Pak. Ya. Lebih sederhana, Bapak. Sederhana. Itu bahasanya. Sederhana. Nggak usah Berarti yang sederhana termasuknya PBL ya, Pak ya? benar. Kalau dia kompleks, itu nggak bisa. Paham? Paham. Kak, teman. Nah, oke, alhamdulillah. Santai aja, Bu. Kita fleksibel belajarnya aja. Pusing-pusing. Ya, Pak, ya. Fleksibel aja. Kalau nggak masalah, yang penting kita paham konsep dulu. Seorang guru merencanakan di lapangan ke sungai. Nah, ini juga soal tentang sosial atau kepribadian. Guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan, namun di pagi harinya hujan amat deras dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Berdasarkan situasinya, tindakan guru melakukan revisi rencana. Ya bagus. Tetap melakukan kegiatan itu nggak bisa, tetap melakukan kegiatan itu. Jangan. Bisa banjir nih. Ya, jangan. Kemungkinan besar ada banjir. Jangan diambil. Melaksanakan, pakai protokol mati. Oh, jangan. Mati. Modelan, iya bagus modelan. Ya. Ganti. Memindahkan ke tempat alam. Bisa. Ada 3 yang bagus. Apa? Ke sungai, karena teman-teman lingkungan. Namun di pagi hari hujan amat deras, kemungkinan besar banjir. Berdasarkan berikut, tindakan yang guru adalah ya kalau saya jawabnya E. Kalau saya E, kenapa? Kalau Iya, pakai Pak. Yang E, Pak. kalau pakai yang Memindahkan E di lapangan. itu modelan, ini nggak bisa. Udah nggak sempat lagi nih, karena di sini udah ke lapangan, nggak bisa. Revisi nggak jadi kan? Iya. Nggak jadi. Revisi Nah, maka jawabannya E. Cari aja alamnya Iya. kan? Yang lain kan bisa. Iya. Langsung jadi kalau gitu. Makanya saya jawab E. Itu cara menjawab saya soalnya, Bu. Karena dengan cara seperti itulah bisa menjawab soal dengan gampang. Kita cari dulu yang salah, baru analis yang kemungkinan jawabannya benar. Oke? Oke. Oke. Menjawab soal terbaik itu ya. Ya, lanjut. Lanjut. Lembut dulu. Pelan-pelan aja, nanti kita bahas soal yang lama. Sabar ya, tunggu habis dulu nih. Oke, kita pisahkan dulu. Oke. Ini nggak nampak, nggak apalah. Perhatikan kondisi peserta didik berikut. Tidak ada yang bertanya mengapa. Hanya 2 dari 30 peserta didik selalu menjawab pertanyaan guru. 2 orang. 28 yang nggak tahu. Tidak bisa mengurai masalah berbagai perspektif ilmu sosial. Berdasarkan kondisi peserta didik tersebut, maka masalah yang dihadapi guru yakni A. Aktivitas pembelajaran tidak menarik. Iya betul juga kan? Iya betul. B. Rendahnya minat belajar. Iya Betul. bisa jadi. Betul. Betul. C. Belum mampu berpikir kritis. Iya bisa jadi juga. Kurang motivasi. Bisa jadi. Iya juga. Tinggal aktifnya. Iya bisa jadi. Kenapa bisa jadi rendah minat? Minat itu tidak timbul karena tidak menarik. Iya kan? Iya. Berpikir kritis itu karena tidak diajarkan. Iya kan? Iya. Kurang motivasi karena gurunya nggak semangat. Iya kan? Iya. Tidak aktif karena gurunya juga nggak aktif. Iya kan? Iya. Berarti kuncinya adalah model. Siapa modelnya? Guru. Day. Di sini yang mana yang guru? Day. Kurang motivasi. Yang masalah kan guru kan? Iya. Mana di sini yang guru? Aktivasi pembelajaran tidak menarik. Iya. Pak, kurang memotivasi. Dari pahamin, saya ulangin ya. Saya ulangin pelan-pelan. Tidak ada yang bertanya mengapa. Hanya 2 dari 30
tidak mampu yang mau menjawab guru, 2 orang. Tidak bisa mengurai masalah, tidak bisa berpikir kritis. Berdasarkan kondisi ini, maka masalah yang dihadapi guru yang hadapin. Nah, A, aktivitas pembelajaran tidak menarik. Rendahnya minat belajar, belum mampu berpikir kritis, kurang motivasi, tidak aktifnya belajar IPS. Rendahnya minat belajar karena gurunya, iya enggak? Iya. Belum Ya, mampu berpikir kalau kritis karena gurunya itu menarik apa Iya, dalam tidak menarik menyampaikan, modelnya. makanya siswa seneng. Iya benar. Kurang motivasi kalau dia pakai model nyanyi tahap apa, siswa seneng kan? Iya. Tidak belajar, tidak aktif, ya karena gurunya tidak aktif. Maka di sini peran guru, yang A lah yang peran guru, yang lain siswa, iya kan? Iya. Ya, betul. Jawaban A. Ini salah. Yang diminta masalah dihadapi oleh guru. Berarti strateginya model pembelajarannya tidak menarik. Iya. Modelnya media yang digunakan tidak menarik, ya kan? Iya. Apalagi anak SD. Anak SD itu kalau kita nyanyi-nyanyi dia senang tuh. Iya, berarti kata kuncinya masalah yang dihadapi oleh guru ya Pak Iya, Amir. Iya. Kata kunci. Kata kuncinya guru, berarti guru yang masalah. Guru yang masalah cuman di A jawabannya. Iya. Berarti kita harus memperhatikan soal ya Pak. Kalau Iya lah guru yang- Bu. Iya, Bu. Pedagogi itu Ibu Ini, pelan-pelan bacanya. Ibu cari dulu. Oh ini benar, masih benar. Baca lagi masalah guru. Yang guru itu cuman A. Ya Pak, ya Pak. Yang lain ini masalah siswa. Siswa, iya. Minat belajar. Siswa masalah. Tapi yang ini guru yang masalah, ya kan? Yang A. Iya. Betul Pak. Masuk logikanya. Masuk. Seperti itu cara jawab soal, oke? Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Lanjut. Belajar pelan-pelan belajarnya. Saya besarin. Oke. Hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan, lihat. Siswanya mengabaikan tugas sekolah. Seperti sekarang ini, Bu. Ya Allah, saya mengajar sekarang nih udah macam sakit jantung. Kasih model, kasih media, masih kayak gini. Memang pengaruh teknologi luar biasa. Apalagi anak SMA, Bu ya. Anak SMA, ya kalau anak SMA ya. Sedikit kan, Bu, cuma 70 orang. Aduh, entahlah. Dah. Jadi masalah yang dihadapi siswa sekarang adalah mengabaikan tugas sekolah. Itu banyak sekali sekarang. Mengabaikan tugas sekolah. Strategi apa yang dilakukan guru untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, kita jawab. Ingat, Bu, masalah tadi apa masalahnya? Ya, masalah Mengabaikan tugas sekolah. Salahnya Bagus, guru ingat masalahnya. tidak Mengabaikan tugas Mengerjakan sekolah. tugas sekolah. Oke, cari yang tidak benar. mengerjakan tugas. Mengeksplorasi faktor yang memicu prokrastinasi. Kalau nggak salah, Itu pelatihan, Pak. Prokrastinasi Menunda. itu tidak mengabaikan. Iya, menunda. Prokrastinasi mengabaikan. Iya, menunda Tidak atau mengabaikan. mengabaikan. Berarti nyambung kan? Ya, Kalau udah tahu artinya ini udah nyambung, jawabannya A. Udah pasti itu. Kebiasaan non akademik nggak nyambung. Ngapain? Iya kan? Mengkonsultasikan masalah siswa ngapain? Ini kalau masalah cuma mengabaikan tugas. Ya kan? Kalau masalah tadi berantem oke lah. Paham, Bu? ya. Menyiapkan tempat konsultasi Ada ngapain? kaitan. Ya kita sebagai Iya. guru, kita tanya dulu kenapa kau nggak jadi tugasan gitu kan? Mengembangkan pelatihan ngapain ini? Jawabannya sudah pasti A. Mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu menunda pelajaran. Apa masalahmu? Kenapa kau tunda pelajaran ini? Kenapa nggak kerjakan tugas? Kan itu dulu kan? Iya. Baru cari solusinya ya kan? Iya. Iya. Jawaban A ya. Iya Pak. Oke. Lanjut. Lanjut kita ya. Pelan-pelan asal ngerti. Lanjut paham? Paham. Lanjut. Lanjut paham. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aja, Bu, Semoga gampang. lulus. Lulus. Amin. Tahu cara menjawab soalnya gampang ini. Anda mengetahui ini soal hot, Bu. Ini soalnya hot nih. Ya. Anda mengetahui Ini bahwa yang saya tanya kemarin. ketentuan penggunaan dana BOS untuk tidak boleh, ingat Bu, tidak Tidak boleh. untuk mendanai Tidak kegiatan boleh. yang dilakukan secara spontan, kegiatan yang atau tidak ada dalam RAP, ya. Ketika ada salah satu mendapatkan musibah, kepala sekolah memutuskan untuk membantu menggunakan dana BOS. Sikap Anda sebagai guru terhadap kebijakannya
adalah kita ya mendukung, nggak sinkron dengan tidak boleh. Salah. Mendukung, tidak sinkron dengan tidak boleh. Mengingatkan, melanggar aturan, bagus. Membiarkan, nggak boleh dong. Jangan. Mengusulkan kepada sekolah untuk melakukan dana, ya bagus juga. Ada ini, Bu. Iya. Ya. Kemarin ada. Iya, Ada ini. Bu, kata kuncinya tidak boleh. Tidak boleh. Iya. C. Bagus. Ence. Paham Ence. soal. Boleh C berarti C. Iya. Bu, sudah paham. Berarti Pak Amir, berarti ketika kita mengerjakan soal harus jeli dengan kata kunci dan kaitan dengan Iya, Bu. pertanyaan dan jawaban. Benar sekali. Kalau nggak ada kaitan, Ibu jangan jawab, bahaya. Karena tidak boleh. Kalau tidak boleh, kita ingatkan, Pak, jangan pakai uang tuh. Masuk polisi nanti, kan gitu kan? Iya. Kalau yang E benar, setelah mengingatkan baru jawab yang E. Gimana Pak kalau kita usul Mengusulkan. bantuan? Sikap yang pertama kali kita mengingatkan, melanggar aturan, ya kan? Nyambung, Bu. Ini jebakan. Pasti Iya, jawabannya pasti jawab E. Iya, jawabnya E, Pak. Waktu itu. Iya, Ibu nak jebak. Hmm. Kalau E dulu nggak boleh, ingatkan dulu bahwasannya itu melanggar aturan. Baru cari solusi. Solusinya ini loh Pak, gitu jawabannya. Ingatkan dulu. Oke. Kebijakan kepala sekolah. Kita kan terhadap kebijakan kepala sekolah ingatkan bahwasannya itu bisa melanggar aturan. Dan soalnya nyambung, tidak boleh. Paham? Paham. Ya, hapus. Boleh, Bu, saya hapus. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Kita pelan-pelan aja, Bu. Nah, ini juga apa nih? Materi Ya. pokok. Kita paham materi pokok ini. Ini juga sebenarnya gampang. Iya. Pelan-pelan. Mengidentifikasi kewajiban sebagai warga negara sekolah. KD ini kan, KD-nya mengidentifikasi bagaimana kewajiban sebagai warga negara sekolah. Saya mute dulu ya. Saya kasih tahu cara terbaiknya untuk menjawab. Oke. Yang A, materi pokok kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Bahan ajar, berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi kewajiban sebagai warga negara sekolah. Yang B, dampak pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara sekolah. Dampak itu submateri. Biasanya salah. Yang C, materi pokok membersihkan ruang kelas. Ini enggak materi, submateri. Oke, yang D, pengertian hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bahan ajar, membedakan pengertian hak dan kewajiban tanggung jawab warga sekolah. Bagus. Oke. Yang E, materi pokok video, enggak nyambung video. Nah, yang A, kewajiban sebagai warga sekolah. Ada dua jawaban yang bagus. Materi, Bu ya. Kalau Ibu pakai materi itu kewajiban apa pengertian hak dan kewajiban? Materi. Kalau menurut Bapak Ibu, yang apa yang D kalau materi diminta? D. Ya bagus. Yang D. Pengertian. Oh, D ya. D, Pak. Ada dua. Yang D. Jawabannya Oh iya, yang D. Pengertian hak dan Iya, kewajiban. betul. Iya, Baru iya, masuk betul, kemari. Ya kan? Ya. Yang A itu ada contohnya. Ya ini kan salah Iya. juga nih. Kewajiban Iya. ini enggak ada kewajiban siswa ya nggak boleh. Pelajaran itu hak dan kewajiban pelajarannya ya kan? Iya. Ya, betul. Materinya. Materinya, materi pokok. Mm-mm. Kalau ini udah di dalam materi itu kan? Ya. Paham? Ada hak, ada Iya, kewajiban. iya. Iya. Ngerti? Iya, Ngerti, Pak. Pak? Paham. Lanjut ya, lanjut. Lanjut. Tuh, Bismillah. pelan-pelan aja. Oke, saya pesan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Amin. Peserta didik sekolah dasar saat menghendaki kebebasan belajar. Oke. Ini Bu, saat ini menghendaki kebebasan belajar. Itu Bu, paham itu loh. Siswa saat ini menghendaki kebebasan belajar. Menyukai hal baru yang praktis serta perhatiannya pendek untuk membantu peserta didik supaya dapat kebebasan belajar, praktis. Maka apa yang dilakukan guru? Yang A, model pembelajaran yang dilakukan guru adalah satu-satunya adalah penemuan. Ibu kena jebak kata-kata ini. Satu-satunya. Satu-satunya. Tidak ini. Tidak merdeka ini namanya, Pak. Tidak Bagus. bebas. Bagus. Merdeka Itu belajar. Udah paham.
Guru berupaya mengganti buku cetak dengan buku elektronik. Ngopo kayak gini, ngapain? Ngapain? Guru mengurangi jam pelajaran tatap muka, kacau, makin kacau. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar tidak membaca materi. Salah. Ini antara ini sama ini. Biar supaya kebebasan belajar, biar gampang ngajarnya, biar praktis ngajarnya, biar pendek ngajarnya, biar pendek. Pak. Yang Pak. Iya. Materi yang panjang kita kemas pendek-pendek. Ini dia pakai media yang pendek-pendek, yang menarik, maka dia senang. Ya kan? Ya. Ya, Itu mengemas ke dalam Inti-intinya aja ya, Pak, ya. topik-topik berarti kan berbeda-beda. Kalau topik-topik itu kan macam-macam berarti kan. ya, jawabannya cuma yang itu, Bu. Yang lain nggak ada jawabannya. Ya. Topik-topik Yang kecil. E. Ya. Iya. Dari jawaban ini, cuman yang E yang mampu. Kalau yang A satu-satunya nggak mungkin lah satunya. Iya. Betul. Pak. Yang B, Topik-topik kecil. ya kan lebih praktis, Bu. Ibu kan lebih enak. Assalamualaikum Bapak. Iya. Berarti maaf Pak, saya telat. Nggak apa, Bu. Nanti ada YouTube-nya. Nanti kita ulang lagi. Sabar aja, Bu. Iya. Dah. Ya, Jadi, jaringan Pak di sini tidak baik. ya, jadi kalau yang ini jawaban yang mengena cuma yang E kalau saya kan. Yang lain tidak mengena. Menambah materi, menambah materi makin ngantuk. Mengemas materi ke pemain kecil ini bisa praktis dan medianya bebas atau medianya bisa lebih gampang. Iya. Iya. Menurut saya. Kalau Ibu apa, Bu? Ada lagi? Kalau buku elektronik ngapain? Bapak udah pas kita sama. Dipadatkan ya Pak, dipadatkan. Aman, Bu? Aman. Ya, Bu, Nah, Gadis, ada apa, Bu, Gadis? lanjut. Pak, iya Bapak izin bertanya, ini materi apa Pak? IPS Nah, atau ini PPS? langsung aja, Bu. Pedagogi. Oh, pedagogi. Pedagogi, Ya, Bu. langsung aja. Nanti kita ulang lagi, Bu. Nama YouTube lagi ya. Nanti kita ulang Iya. lagi sabar aja. Oke? Lanjut. Bismillah. Ini jawaban E, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nggak ada Iya, lagi Pak. jawaban yang mendukung ini cuma E. Saya ulangin Iya. ya. Iya. Peserta didik sekali lagi saya ulangin. Saya ini dulu. Saya ini dulu. Oke, saya mau dulu ya. Peserta didik sekolah dasar menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis, serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu, kita bantu peserta didik tadi supaya dapat belajar dengan karakteristik tersebut, maka yang tepat dilakukan guru. Kita hanya membantu ya. Model pembelajaran satu-satunya adalah penemuan, discovery, inquiry. Oh, salah. Kalau satu-satunya salah. Nggak boleh pernyataan seperti ini, makanya salah. Guru berupaya mengganti buku cetak dengan buku elektronik. Ngopo, sama aja itu. Makin sulit ya. Makin ya bagus sih bagus, tapi kurang tepat untuk mengatasi masalah ini. Oke. Guru mengurangi jam pelajaran. Oh, kacau ya. Ngurangin nggak boleh. Nggak ada aturan pemerintah mengurangi jam pelajaran. Lanjut. D. Menambah materi. Makin kacau lagi nih. Dapat membaca materi. Ya, menambah materi kalau dia sudah bisa pengayaan atau dia KKM-nya di atas itu. Proses pengajaran guru dilakukan mengemas. Nah, ini baik nih. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Jadi kalau dikemas dalam topik-topik kecil, kita menyediakan medianya lebih beragam. Ya capek kan membantu siswa, ya kan? Cuman Ya. lah yang bisa membantu siswa. Oke? Oke. Oke. Oke, Pak. Oke. Lanjut ya. Ya, Lanjut. Pelan-pelan aja. Bismillah lagi. Oke, nih. Jawab pelan-pelan nih, walaupun soalnya kita nggak payah, tapi kalau dijawab dengan sama-sama, insya Allah bisa. Maksudnya di sini lah, kalau itu. Salah satu fungsi dari pendidikan adalah sosialisasi. Oke. Sosialisasi tersebut mencakup persiapan menjadi warga lokal, nasional, walaupun global. Contoh tindakan guru yang memanfaatkan segi positif globalisasi dalam rangka. Oh, ini udah soal kemarin nih. Memperkuat jati diri bangsa. Soal PPKN. Jati diri bangsa Indonesia adalah Pancasila. Warisan budaya kita adalah Pancasila. Seluruh rakyat Indonesia harus mengenal Pancasila. Cuman Allah jawabannya. Warisan budaya bangsa. Oke? Salah. Paham? Paham. Paham. Ada soal cuman seperti itu. Pahami dulu konsepnya, baru kita langsung. Oke. Juga kemarin soal pedagogi juga nih, kepribadian. Salah satu cara untuk mendidik anak, mendisiplinkan, menunjuk sikap wibawa seorang guru. Membela keadilan. Gurunya harus bawa dan adil. Contoh perilakunya
bagaimana yang membawa dan adil? Membuat tata tertib kelas bersama demi kepentingan. Oke, bagus. Mengusir, salah. Tidak toleransi, salah. Menyerahkan, menyerah dia kan? Menyerah, salah. Salah. Sanksi fisik. Salah. Berarti yang Jadi dari ini kata-kata ini sama sudah dapat, aja budaya mengusir. positif, menanamkan Iya. budaya positif ke murid. Benar, Bu. Ya. Iya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Biar gampang. Kita jawab pedagogi dengan cara saya, Bu ya. Dengan cara saya mengajarkan ya. Biar Ibu paham. Menjawab pedagogi itu gak sulit yang Ibu bayangkan. Walaupun materinya Ibu paham sedikit-sedikit, tapi dapat. Pak Anto sedang merencanakan kegiatan pelajaran dengan indikator kompetensi memahami konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Pahamin melalui eksplorasi lingkungan. Pahami kata kuncinya. Eksplorasi lingkungan. Saya mau dulu sebentar. Kegiatan inti. Perhatikan kegiatan inti. Kegiatan inti adalah, perhatikan Bu ya, di soal ini. Soal ini ada kegiatan inti semua, kecuali satu yang enggak inti. Ya. Kita jawab dulu. Saya cari dulu yang inti. Siswa berdiskusi, inti. Udah pasti inti. Ya Bu ya. Inti kan Bu? Berdiskusi inti kan? Iya. Ada suara enggak nih? Cek, cek, cek. Iya. Pop, sinyal. Cek, cek, cek. Ada suara saya? Ada suara saya? Ada. Ada. Tadi nggak Sabin. Kegiatan inti itu adalah kegiatan yang esensial, yang penting, yang bisa menggapai materi. Oke? Saya ulangin ya. Inti itu yang bisa menggapai materi, misalnya praktikum, berdiskusi, ya. Paham, Bu? Membuat laporan, menyusun laporan, persentase, itu namanya kegiatan inti. Oke? Di sini yang diminta yang kurang tepat. Saya cari dulu yang inti. Menjawab soal itu cari dulu yang intinya mana. Siswa berdiskusi apakah inti? Inti, Pak. Inti, Pak. Siswa untuk membuat laporan hasil pengamatan? Membuat laporan. Membuat laporan. Siswa mengamati proses mencair? Inti, Pak. Inti, karena percobaan kan? proses. Percobaan kan? Iya. Dia melakukan kegiatan dalam Guru pembelajaran menampilkan itu. video. Ini bisa jadi pembuka. Nah, bukan. Ini pembukaan. Ya, pembuka itu. Perhatikan Bu. Ya. Kalau menampilkan video, perhatikan Bu ya. Saya ulangin ya. Iya. Kalau kegiatan pembuka Proses. atau awal, Termasuk ke proses pembelajaran ini. guru membimbing siswa menjawab pertanyaan tentang proses lilin meleleh. Guru membimbing siswa menjawab pertanyaan. Pembuka. Inti. Ini masuk kegiatan ini. Inti, Pak. Di dalamnya, Pak. Inti. Di dalamnya, karena sudah belajar. Iya, Sudah belajar, betul. bimbing. Iya kan menjawab tentang membimbing siswa menjawab pertanyaan ya kan? Intilah. Iya. Iya. Iya, berarti B. Menampilkan video itu biasanya di awal. Kenapa? Menampilkan awal video pembukaan. itu untuk apa, Bu? Sekali lagi, menampilkan Proses video. pembelajaran. Ya, untuk apa fungsinya? Untuk Motivasi. bagus. Untuk memperjelas. Motivasi ya. Untuk menarik dulu, menarik. Perhatian, Pak. Menarik perhatian siswa. Persepsi. Namanya motivasi. Motivasi. belajar ya. Jadi menampilkan Iya. video itu hanya untuk menarik perhatiannya dulu. Biar dia mudah ke inti, oke? Ya, berarti cari yang inti, misalnya kalau yang bukan baru ketemu itu gitu ya, Pak ya? Iya, gitu aja. Cari dulu yang inti, cari dulu yang pelan-pelan. Nanti ketemu sendiri, Bu. Ya, Jangan Ibu jawab, ya Pak. langsung jawab, nggak bisa. Ibu jawab, oh ini inti, karena itu, ini inti. Ya, halo Iya. Bapak, jadi harus lihat dulu satu persatu ya Pak. Iya, biar paham, Bu, biar enak. Seperti itu menjawab, Bu, pelan-pelan aja. Pelan-pelan kan waktunya banyak 3 jam. Kan itu- Ya, bismillah. Semoga teori-teori dari Pak Amir kita terapkan. Insya Allah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, Bapak, saya mengajari sudah cara mau cepatnya. seminggu ini terlewatkan. Cara Pak. ngajarnya seperti ini, cara jawabnya seperti ini. Paham, Bu ya? Paham, Pak. Iya, Pak. Walaupun Ibu Bismillah. hanya Insya sedikit Allah. tahu tentang itu kan gitu, tapi Ibu paham cara menjawab Iya. soal. Itu yang paling penting. Oke? Ya. Jawabannya B, Pak ya. Ya, jawabannya B, betul, Bu. Iya. Lanjut kita. Lanjut. Di sharing ya, Pak. Apa, Bu? Di sharing ya. Ya, kemarin Pak
Saya tinggal Pak ekspornya, saya main-main sama anak. Iya, kok nggak terekspor? Nggak tahu kenapa tata pijat anak yang paling kecil, nggak tahu Pak. Jadi ya udahlah sama dia Pak, ulang lagi aja lah, makanya udahlah. Oke Bu, Pak ya. Oke, lanjut terima ya. kasih Pak ya. Amir, Amin. boleh nggak kapan misalnya kalau ada yang kosong diulang lagi untuk kedua? Iya Bu, saya ulang-ulang loh Bu. Pasti saya ulang Bu, sabar. Kita Baik, Pak, pedagogi terima sampai kasih. 10 hari Bu. Tenang aja. Pak Amir, Silakan halo Bu. Pak Amir. Iya, saya sudah mau seminggu lebih Pak, nggak ikut karena gegara jaringan di Ya, sini Pak. semoga jaringan Ibu tetap lancar. Oke Bu, nggak apa-apa. Udah, pokoknya ada YouTube aman. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. YouTube itulah cara untuk salah satunya mengatasi. Kalau nggak ada itu ya pusing juga. Oke. Penilaian proses dapat dilakukan berbagai macam cara. Ini soalnya juga hots. Menurut saya ini soalnya sangat hots. Ya. KD-nya menjelaskan hubungan antar garis. Indikator penilaian proses yang kurang tepat untuk indikator pencapaian pembelajaran. Jelaskan hubungan antar garis. Sudah? Oke Bu, saya ini dulu ya. Kegiatan Ibu dulu. Ini soalnya hot sekali Bu. Penilaian proses. Perhatikan kata kuncinya Bu. Penilaian proses. Indikator adalah menjelaskan hubungan antar garis. KD-nya menjelaskan antar garis. Oke Bu. Perhatikan dulu ini. Kalau dia KD-nya menjelaskan, kira-kira ini penilaian apa Bu? Kognitif, Kognitif. menjelaskan kognitif Pak. Dia C1 mungkin. Kognitif ya. Kedua ya. Kognitif ya Bu ya. Ya, kognitif Pak. Yang kurang tepat, saya jawab E. Itu sikap. Oh, Itu sikap. Iya, Efektif. Iya, observasi Ibu itu sudah melakukan tahu. penelitian. Ya betul. Iya, yang bisa Itu sikap membuat- kan? Observasi itu kan Sikap, melakukan sikap. penelitian. Instrumen penilaian sikap ya, betul Pak. Iya. Makanya saya bilang saya jawab E. Kenapa? Karena Ibu udah paham konsep kemarin. Observasi Iya. teknik penilaian sikap. Ya, masuk. Iya. Karena ini KD-nya penilaian proses kognitif. Penilaian kognitif itu CCC, ya kan? Dan Iya. Iya, iya. observasi. Pak Amir, Oi. Pak Amir kalau yang meminta siswa menggambar itu gimana Pak dia? Kan saya bilang, Bu. Saya bilang tadi apa? Pengetahuan. Yang kemarin Bu Gladys, saya bilang tadi itu harus paham. Yang kemarin itu teknik penilaian. Teknik penilaian ada tiga. Saya ulangin Bu ya, biar paham ya, biar enak ya. Saya kemarin nggak bisa ikut Pak, gegara jaringan. Ya, nggak apa Bu. Kemarin ada sudah di-share sama Pak Amir, Udah Bu. di-share, Sudah Bu. di-share yang Bu, udah kemarin. di-share, Bu. Oh, Udah di-share, Bu. Ibu, Di grup sebelah, di grup yang nggak Iya. bisa kita komen-komen. ini kemarin saya ulangin ya, apa? Saya ulangin. Sikap itu kan udah dari modulnya juga kemarin tuh saya kirim juga. Sikap itu ada satu tekniknya, ada tiga. Yang pertama apa? Observasi. Yang kedua teknik penilaian diri. Teknik penilaian antar teman. Makanya langsung saya jawab yang E, Bu. Kenapa? Yang E itu maksudnya masuknya ke sikap. Yang diminta soal, saya mau dulu ya. oh iya. Yang diminta soal itu adalah menjelaskan KD pengetahuan, penilaian proses. Berarti penilaian proses pengetahuan karena menjelaskan pengetahuan kognitif. Kalau diminta kognitif, maka jawaban E nggak masuk, kurang tepat karena yang diminta adalah sikapnya. Makanya saya jawab yang E, observasi. Nggak mungkin usah apain, sikap. Oke? Ya baik Pak. Ya, baik Pak Amir. Lanjut ya. Lanjut. Iya, Mak. Dapat. Nah, lanjut. Ini juga nih soal kemarin. Ya hot semua sih emang. Hot semua. Pendekatan konstruktivis, ingat Bu, pendekatan konstruktivis itu adalah pendekatan yang memanfaatkan media yang nyata, ya Bu ya. Nyusun dan menemukan sendi melalui pengalaman selama dan memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka punyai sebelumnya. Jika seorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut dalam mengajarkan luas trapesium siku-siku, dan peserta didik telah memahami luas segitiga dan segi empat lainnya, maka kegiatan pembelajaran yang tepat adalah
Ya. Ingin membuat apa tadi? Membuat apa tuh? Membuat apa tadi ya? Luas trapesium. Luas trapesium. Iya, luas trapesium ya, trapesium. dulu kan. Berarti kita harus hubungkan. Bagaimana kita apain? Cari dulu yang A. Kita jawab dulu yang A. Memfasilitasi peserta didik memberikan pertanyaan di LKPD, pakai LKPD, bagus. Sehingga mereka dapat memotong trapesium yang disediakan, medianya udah ada ya. Dan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu sehingga panjang sisi persegi panjang yang terbentuk sama dengan setengah dari hasil penyumbatan sejarah trapesium. Ya, ini bagus sih. Memfasilitasi tadi untuk berdiskusi tentang bagaimana memotong trapesium yang disediakan, namun membuat potongan trapesium itu sehingga lebar persegi panjang adalah setengah dari tinggi trapesium. Ini diskusi, sama juga diskusi, tapi yang A bagus. Kenapa yang A bagus, Bu? Pakai apa dia? LKPD. LKPD dan ada medianya, iya kan? Iya. Iya. Disediakan, yang disediakan, media kan? Ya Pak ya. Berarti yang B kurang tepat, kalah dari yang A. Paham, Bu? Ya ya. Iya. Ya, cara jawab soal ya, cara jawab soalnya. A bagus. Kenapa bagus? Pakai LKPD, pakai media. Bagus, Bu ya? Ya ya Pak. Oke. Yang C, memberikan bimbingan melalui langkah-langkah yang tertuang dalam LKPD, bagus. Kepada peserta didik untuk memotong trapesium menjadi 2 persegi dan 1 segi siku, kemudian menentukan luasnya. Oke, cukup bagus. Bagus. Meminta untuk berdiskusi tentang bagaimana, oh nggak bisa nih, berdiskusi nggak bisa. Nggak ada LKPD-nya, susah. Memberikan bimbingan melalui langkah-langkah yang tertuang LKPD sehingga dapat memotong trapesium. Membuat layang-layang dari trapesium. Ada kan layang-layang itu? Nggak ada layang Pak. Enggak ada. Nggak ada. Salah ya? Salah Pak. Salah kan? Ya ya Pak. Salah. Dan Trapesium. dan dalam mengajarkan luas trapesium siku-siku. Luas trapesium siku-siku. Yang mana yang nyambung ke atas? C. Ya, Bapak sudah paham menjawab soal. Yang A, Pak. C Pak, C. Lebih ke C Pak. Segitiga Ibu ngejebak ke dalam pernyataan yang tadi tuh. Kalau saya betul ya. Oke. Jawabannya tinggal yang A sama yang C, Bu. Ya, saya ulangin semuanya. Jawabannya tinggal yang C dengan yang A. Ibu cari yang bisa menyelesaikan masalah di soal. Masalahnya, guru itu untuk mengajarkan luas trapesium siku-siku dan memahami luas segi 3 dan segi 4 yang lain. Luas yang dipahamin, Bu. Jawabannya A apa C? C. Pak, C. C. Jadi pahamin? Rumus luasnya. Ada rumus luasnya ya. Trapesium ya, ada rumus luasnya Pak. Siku-siku kemudian menentukan rumus luasnya. Iya kan. C, Pak. Itu harus sesuai yang apa di atas soalnya ya Pak. Yang soal Pak, yang C. C berarti Pak. Yang C ya? Ya. C. Ya, Pak. Nyambung. Ya, ya. Cuman yang C lah yang bisa Nyambung. menyelesaikan masalah guru itu. Iya. Ya, kalau yang Luas 3 itu loh. yang A ngapain yang A? Membuat trapesium. Ngapain? Iya. Hasil penjumlahan. Yang C itu menentukan luas. Selesai. Paham? Betul. Paham. Itulah cara menjawab soal. Soal jawabannya harus bisa menyelesaikan soal. Harus Iya, pas. Paham, Bu? Nyambung dengan Nyambung. Paham, Bu? Yang oke? Ya Pak. Dengan saya bilang A. A. Baca lagi A. Bismillah, harus Apakah fokus, A itu fokus. Bisa Kuncinya menyelesaikan fokus, masalah Pak. soal? Nggak bisa. Iya. Nggak ada di situ dia yang ada mengajarkan luas. Maka haruslah yang luas yang ditentukan. Oh, yang C menentukan luasnya pakai LKPD, pakai yang itu. Oh, bagus ini. Maka jawabannya adalah yang C. Iya ya, kunci. Kata Iya. kunci mengerjakan luas Iya, trapesium. bener. Iya ya Pak.
kata kuncinya. Harus Iya. jeli ya Pak ya Kita kalau harus PDP. pahami jeli apa Pak yang Bu, diminta. berarti ya Bu besok Iya, ya. Pak. Apa Bu? Kita harus tahu kata kuncinya juga ya, Pak. Iya Ibu pelan-pelan bacanya. Dibaca lagi. Jika seorang Oke, kita- guru, kalau ada kata jika Bu, oke, jika berarti dia bertanya, ya kan? Mengandai-andai. Jika seorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut dalam mengajarkan luas, pendekatan dalam mengajarkan luas, trapesium siku-siku dan memahami luas segitiga, berarti luas. Bagaimana siswa tadi memahami luas? Ya pakai media dong, ya kan? Pakai LKPD dong, ya kan? Ya, Pak. Yang D nggak bagus, nggak ada LKPD-nya. Yang D nggak bagus, nggak ada LKPD-nya. Yang E nggak nyambung. Layang-layang, kok nggak nyambung, kok Jon, gitu kan? Iya. Betul. Yang diminta trapesium kok layang-layang, ini nggak cocok, kan gitu. Paham Bu? Kata kunci utama memahami soal. Iya. Yang diminta A sama C. A itu ngopo? Buat trapesium aja, ngapain buat Kayak trapesium? Ada yang Nah, lain. pedagogik itu harus pelan-pelan ditelaah. Iya, pelan-pelan. Gak Berarti seperti yang C, pengetahuan. yang C apa luas? Cocok. Cocok, Bu? Pak, untuk retaker itu kisi-kisinya masih sama ya Pak ya? Sama semua, Bu. Masih Ya. sama Bu C, benar? masih sama. C, oke? Oke, Pak. Oke, lanjut. Lanjut. Berarti udah paham ya? Lanjut Pak, sampai jam berapa ini nanti Pak? Sampai semuanya, Bu, ini sampai selesai. Saya kasih tahu cara saya menjawab soal. Itu aja dulu. Saya Iya, kasih Pak. tahu bagaimana cara jawab soal dengan pengetahuan yang sedikit. Pak Amir, keluarkan jurus semua. Iya, Pak Amir. Tolong Pak Amir. Jadi saya Ya. tolong, Bu, jurus-jurus Jadi saya kata nih. kunci, Iya. judulnya kata kunci. Saya kasih jurusnya semua nih. Alhamdulillah. Hidup lampu Seorang kita. guru SD merancang pembelajaran dengan KD, menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis, visual, menggunakan kata-kata batu dan kalimat efektif. Kemarin saya bingung ini juga, Pak. KD, cakupan materi yang termuat. Perhatikan, Bu, cakupan materinya. Kenapa? Penggunaan alat dan bentuk teks dalam bentuk teks tulis, visual, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Ya. Teks tulis itu teks visual, tulis, Petunjuk menyajikan petunjuk penggunaan alat. petunjuk, Kalau penggunaan saya alat. sudah jawabnya Oh, yang B salah. Saya nggak mau yang B. Kenapa salah yang B? Kenapa, Pak? Ya, bacalah, Bu. Salah itu kosakata. Petunjuk. Bagus. Petunjuk penggunaan alat. Berarti tes petunjuk dong yang diajarkan. Teks petunjuk dong. Iya. Teks visual. Apa teks visual? penggunaan alat dan kalimat efektif. Penggunaan alat yang D, Pak. Pak Amir. Yang D, Bapak. Yang D. Sabar yang dulu, D, Pak sabar Amir. dulu. Sabar. Yang E. Ya, oke, sabar ya. Sabar, oke. Kita Iya, Pak. salahkan dulu yang B. Oke. Iya, Iya Saya salahkan Ya. yang A. Ngapain suku kata? kata. Iya. Kita salahkan yang C. Ngopo paragraf. Iya, Pak. kosakata. Paragraf. Iya, yang benar. Saya jawab yang E. Ngapain penggunaan alat Yang jadi E. yang ada Iya. petunjuk Oh, penggunaan. yang Harusnya iya. kosakata ya Bapak? Ini kata baku, kosakata baku dan kalimat efektif itu berbeda materi. Kalimat efektif. Ada materi Ibu, ada materi Ibu bahasa Indonesia penggunaan alat ada. Nggak ada, Pak. Kalau ada mantap, Bu. Kalau ada mantap. Terus biar Petunjuk. Teks Ada materi. petunjuk. Nyambung ya, yang E. Yang ikhlas lah, Berarti Tes petunjuk Wow. itu banyak, petunjuk harus penggunaan jeli alat, Bu-ibu kita kejebak D dan E nih. petunjuk memasak. Iya. Penggunaan Saya juga alat. kejebak kemarin. Iya, saya membaca soalnya. Makanya Sudah saya jelas cari ini dulu soalnya. jawaban yang nggak nyambung. Menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis, Jadi jawabnya yang Bu, dengan makanya kata baku dan kalimat efektif. Oke, saya jawab yang Pak visual. petunjuk Tes penggunaan visual. alat. Nggak cocok pakai tes visual, nggak nyambung dari gambar. Ya. Suku kata di sini nggak ada suku kata, yang ada kosakata. Oke. Kosakata. Paragraf nggak ada, ya paragraf nggak ada kalimat efektif. Oke, salah ya. oke, Pak. Tinggal Mantap. dua ini. Nah, kalau saya nggak nyambung, ini kan bahasa Indonesia kan? Ya, Pak, ya. Iya, Pak. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia Iya. itu mana ada penggunaan alat? Nggak nyambung kali itu Indonesia. Jawab kayak Iya. gitu. Kosakata kalimat efektif. Ya Iya, ya. kan itu ada materinya.
Iya, Pak. Kosa kata baku, kalimat efektif, jenis-jenis teks, ada nggak? Ada Pak, ada. Ada. Ada materi penggunaan alat? Enggak ada Pak. Ada. Nggak ada, Pak, Ada jawab. kalau itu ada Pak. Ibu yang ngajar, ibu yang jawab salah kan ngacau ini. Aduh Pak Amir, Pak Amir. Begitu ya cara nganalisis. Iya, makanya saya aja saya nggak mau tadi kan saya berpikir tuh. Tapi saya kejebaknya di atas itu Pak, ada kata-kata menyajikan petunjuk penggunaan alat. Nah, di situ kemarin itu. Ini kan Penggunaan belajar alat Indonesia, tuh ya Bu. Bu ya. Ya, Apa dengan Apa? petunjuknya Bu? Apa? Nah, jadi Ya, saya jebak, Pak. nah, jadi ini ya carilah kata kunci yang enak, Bu ya. Ya, jawabannya adalah Ini yang pedagoginya Bu. Oke, lanjut ya. Lanjut. ya. Oke. Pelan-pelan. Tadi saya mau nanya pemateri, saya nggak mau. Udahlah, ya, kasih jurus saja lah, jurus saya ya. Pengetahuan, biarlah pengetahuan sedikit, tapi bisa menjawab dengan yang analisis. Paham, Bu? Iya. Menjawab dengan analisis. Jangan menjawab dengan banyak-banyak teori kali, pening nanti kepala. Pakai analisis saja. Gampang, cara cepat aja. Cara yang bisa diajarin. Diajarkan kemana-mana bisa. Bu Nina, seorang guru kelas 3 SD menghadapi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk aspek keterampilan menyimak. Oke, kata kuncinya aspek keterampilan menyimak. Pahami dulu. Hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi. Oke, masalahnya siswa tidak bisa konsentrasi, menyimak ketika bercerita. Ketika diminta menceritakan kembali ceritanya yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan dengan kata-kata yang terbatas. Oh, berarti siswanya nggak bisa menyimak, disuruh nyimak, bingung. Selain itu nggak bisa jawab lagi. Oh, kesulitan menyimpulkan. Wah, banyak kali. Berarti gagal ya. Konsentrasi. Berarti ini remedial lah kalau ya kan, remedial banyak semua nih. Rumusan masalah yang tidak berkaitan. Ingat Bu, awas terjebak di sini Bu. Rumusan masalah yang tidak berkaitan. Pak, Berkaitan. Saya mau put dulu apa nak dulu dimut dulu ya. Rumusan masalah yang tidak berkaitan dengan permasalahan di atas. Saya jawab C. nggak nyambung kalau yang E. Yang A. Ya Pak. Kan gurunya masalah kan, Bu? Ya. Strateginya gimana sih guru tadi? Metodenya kayak mana sih? Medianya apa yang digunakan? Bagaimana dia pakai, adakah ice breakingnya? Apakah pakai video? Paham? Ya. Ini salah. Yang Ulangi, Pak. Oh, saya ulangi. Pak, kata kuncinya di sini Siswanya berkaitan. masalah. Siswanya bermasalah. Nggak bisa semuanya menyimak, nggak bisa menjawab, nggak bisa menyimpulkan, nggak bisa. Kenapa siswanya bermasalah? Berarti ada yang kurang di guru itu. Kan gitu. Tapi yang ditanya sini Pak kan yang tidak Berarti berkaitan Pak. kuncinya strategi gimana Iya, guru betul, itu strategi kata menyampaikan kuncinya. Yang tidak pembelajaran. berkaitan. Nah, yang Oh, ditanya yang tidak ya. kecuali. Nah, kecuali. Ini kejebak nih. Jangan kejebak. Tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Nina. Ya, Yang tidak nyambung kan berarti. Bu, siswa bermasalah belajar, siapa yang disalahkan? Siswanya, Bu. Guru Pak, guru. Guru, Bu. Guru. Yang guru di sini yang mana? Yang A, strategi apa Bu pakai? Yang B, strategi apa Ibu pakai? Yang C, media apa Ibu pakai? Bagaimana Ibu cara memotivasi? yang jawaban saya. Yang kalau Yang Topik tidak itu nyambung. kan sudah dari buku cetak, dari silabus, ya kan? Oh Iya. Topik cerita mempengaruhi. Iya, nggak Sudah dari- nyambung ya, Pak. Ini kan sudah Berarti dari Ibu, C. sudah disiapkan pemerintah Iya. nih, di silabus. Ngapain Topik lagi, Bu? cerita mempengaruhi kemampuan menyimak Ya siswa. ngapain Bu, topiknya kan dari silabus, dari RPP kita, silabus kita, silabus saya pemerintah. jawab kemarin. Berarti Iya, sama. Bingung kemarin mas saya menganalisis. Itu ada kata tidak berkaitan, Tidak berarti berkaitan, ya. kecuali. Iya. Berarti kecuali dari masalah Ibu Ina. Iya, jawabannya Iya. Yang jawaban yang salah berarti. Iya, betul. Kalau siswa bermasalah, siapa yang salah? Siswa. Gurunya Pak.
Oh iya. Kalau guru Berarti yang yang Pak Amir salah, ya? Besok slow aja kita jawab. Amir. Berarti apapun masalahnya yang ada di kelas yang disalahkan gurunya ya Pak ya? Yang Iyalah. dilihat. Iya, siswa Oh yang iya bermasalah, iya. guru lah. Bu. Bermasalah Bu, siswa nggak masalah Bu. Kalau guru bermasalah, siapa salah Bu? Kepala sekolah kan? Bermasalah. Gurunya. Oh iya. Iya, kepala sekolah. Kalau guru masalah, kepala sekolah yang salah. Tapi nyatanya guru selalu benar Pak. Oh, nggak bisa Bu. Ada kata-kata penting Bu. Kalau prinsip guru selalu Ibu benar, harus makanya paham, Bu. kalian Bu, ini kata-kata penting Bu. Guru itu bukan dewa yang selalu benar. Hati-hati Bu. Iya. Bukan dewa. Kita bukan God, kita bukan malaikat, kita bukan dewa. Kita hanya manusia. Iya namanya Pak. Jadi kita nih harus iya, kita harus sering evaluasi kita, jangan benar terus, nggak bisa. Kalau siswa ada yang benar, kita bilang bagus. Nah, selesai. Oke, Bu. Oke. Oke, Pak. Itu cara jawab Selesai, soal Bu ya. Ibu udah mulai pandai cara jawab soal. Oke. Enak. Oke, ini Amin lagi. ya Allah. Bismillah. Semoga pandai kayak Pak Ini Amir. soalnya pun ini juga Kenapa enggak sisir Aida? kepribadian ya. Sudah tuh deta heran le. Oke, saya mau dulu. Ini soalnya cukup hot juga. Ya, hot. Ya, emang hot semua nih. Hot. Oke. Kepribadian setiap orang sesungguhnya mengalami proses evolusi. Psikis memiliki dua level, yakni kesadaran, ketidaksadaran merupakan pengalaman yang bersifat personal, sedangkan ketidaksadaran berkaitan dengan keberadaan masa lampau. Psikis memiliki andil dalam membentuk mengubah kepribadian tercipta melalui proses evolusi psikis kompleks dan mutual. Yang mendasari pemikiran di atas adalah, oke ini Bu, teori juga Bu, teori. Oke, kita bahas dulu teori. Ini teori apa? Kan kita nggak tahu. Inilah Bu, soal sekarang. Kalau dulu enak Bu, dulu dibuatnya teori apa? Teori belajar, teori belajar apakah ini? Teori perkembangan apakah ini? Nah, itu gampang. Teori perkembangan ada 4 tuh di modelnya tuh, ya. Teori belajar ada 5, sibernetik, kognitif, nah itu. Di sini nggak kasih taunya, kurang asam nih. Jadi kalau saya lihat dari jawaban dari soal, kepribadian cuman masuk 2 di sini, Bu. Ya. Please. Humanisme, Oh. Dengan B ya. ya. Paham, Bu? Iya. Yang Iya, cuman teori motivasi atau kepribadian itu cuman di humanisme dan psikoanalis. Baca soalnya ini terbentuk atas kesadarannya. Kepribadian bersifat personal. Kesadarannya gara-gara masa lampau mengubah kepribadian. Proses psikis. Kalau psikis ya udah saya nggak mau lagi, jawabannya sudah pasti B. B ya. Humanis, teori belajar humanisme itu guru. Guru itu teori belajar humanisme adalah memanusiakan Manusia. Dia memotivasi siswa. Dia mencari tahu hambatan siswa belajar. Dia mengulangi pembelajaran yang siswa tadi nggak tahu. Humanisme, arti pentingnya Bu adalah guru tidak akan mau meninggalkan siswa yang lemah di kelasnya. Itu humanisme, Bu. Saya ulangin, Ibu catatlah itu. Humanisme adalah teori singkatnya atau kuncinya. Guru tidak mau meninggalkan siswa yang lemah. Itu humanisme. Paham, Bu? Halo, paham, Bu? Paham, Pak. Paham, Pak. Itu humanisme ya, Pak? Sekali lagi, Pak. Sekali lagi. Sekali lagi, Pak, humanisme. Humanisme itu guru tidak akan pernah mau meninggalkan siswa yang lemah di kelasnya. Paham? Contohnya apa? Ada siswa yang lemah, dia cari tahu bagaimana hambatan belajarnya. Dia kasih solusi. Dia motivasi siswa tadi. Kalau siswa nggak ngerti misalnya, diulangnya terus, dibimbingnya lagi. Misalnya nanti siswa tadi, oh Bu, boleh kan saya pulang pelajaran, saya minta bantu soal 1. Itu humanisme namanya. Ngerti, Bu? Iya. Iya, dia tidak mau meninggalkan siswa yang lemah di Kelasnya. Sama dengan kami ya, Pak. Teori inilah yang mendasari Nadiem Makarim, menteri kita Pak Nadiem, untuk membuat kurikulum. Merdeka.
Dasarnya apa? Ini dasarnya teori humanisme. Kemanusiaan manusia. Iya. Kemanusiaan Humanisme dasar semua. Mengantarkan anak sampai sejauh mana kemampuan anak. Iya, betul sekali, Bu. Mengantarkan anak sesuai dengan kemampuan anak. Iya, Jadi kita- benar sekali. Dan tidak boleh meninggalkan siswa yang lemah di dalam kelasnya. Jadi terus dimotivasi. Itulah Terus dasar dimotivasi. kurikulum merdeka. Oke? Berarti menyangkut dengan tingkah laku, Pak ya. Iya, paham? Itu kalau perubahan tingkah laku kan di sini, Bu. Perubahan Behavior. tingkah laku di behavior. Behavior. Contohnya gini, Bu. Ibu mau ngajar anak-anak ini bagaimana menghargai kerja keras seorang ayah misalnya, atau kerja keras seorang pekerja atau ayah atau ibu. Bawalah ke tempat-tempat yang memang di situ jelas. Misalnya bawa ke sawah. Oke. Bawa ke sawah belajar. Lihat petani tadi bagaimana, lihat itu. Kan dia bertanya, capek nggak? Ini. Dia merasa, oh iya ya, kerja itu capek. Dia lebih sopan, lebih menghargai orang tua. Itu namanya behavior. Ada perubahan tingkah laku. Stimulus, respon. Kasih stimulusnya, respon, perubahan tingkah lakunya. Itu namanya behavior. Kalau humanisme, motivasi dalam kita sadarkan dia. Kita motivasi dia, kita bantu dia. Itu humanisme. Paham, Bu? Iya. Lanjut. Lanjut. Nanti ketemu sendiri, Bu, soal-soal. Lanjut. Lanjut. Kalau konstruktivis itu, Pak. Lapar. Oke, kita jawab. Penilaian merupakan hal penting. Dalam proses penilaian, oleh karena itu penilaian harus menggunakan instrumen yang benar. Salah satu tadi pada muatan bahasa Indonesia melaporkan wawancara memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Instrumen atau alat penilaian. Observasi. Allah, astagfirullahaladzim. Bukan. Wawancara bukan apa? Saya ulangin. Instrumen itu alat, Pak. Alat. Menggunakan lembar observasi kemarin. Alat. Kalau observasi, Kemarin menggunakan lembar observasi. Untuk Observasi. paham Ibu? Observasi itu saya ulangin dulu. Oke. Saya cari dulu ya, biar Ibu paham nih. Kemana kemarin ya? Saya taruh ya, lupa saya. PKN apa IPS tuh, Bu? Kemarin tuh pedagogik loh Pak Mas Iya, ya. ditaruh yang itunya, yang apanya, yang apa namanya tuh, yang aduh, yang apa ya namanya tuh, yang teorinya saya taruh di IPS ya, IPS, ada nggak? IPS. keterampilan kalau melaporkan. Taruh Bu. Saya kasih. Melaporkan itu keterampilan tes produk itu. Ibu nggak usah Lihat kan Pak, ya. Ibu nggak usah pusing-pusing jawabnya Bu. Kalau itu saya jawabnya singkat aja tuh. Ibu instrumen kan Bu? Mana di sini? Mana sini lagi? Yang mana saya taruh yang main tuh? Ih, kalau udah lupa nih payah. Saya yang lupa nih ya. Saya ini kadang lupa naruhnya Bu. Aduh, mana? Kemarin lengkap banget Pak video yang kemarin. Iya, yang kemarin ada lengkap banget Bu. Iya, lengkap banget. Iya, kadang saya nih Bu. Kemarin itu pedagogik, Pak. PKN, Pak. Iya, PKN Iya ya. Pak pedagogik Pak. Iya, di PKN ya. Iya, masuk itunya. ke PKN. Yang saya bilang salah alamat. PKN. Di PKN. Iya, masuk di PKN. Salah alamat saya Yang bilang. nilai ya Pak, masih di penilaian. PKN, aduh, mana lah aku taruh Bu? Aku ini Bu, kerja ini kadang-kadang ngasal Bu. Maksudnya main cepat aja Bu. Siap udah selesai. Minggat Pak kalau. Nonton bola kalau saya Bu. PKN, nggak di sini. Revisi tuh ya? Nggak di sini. Minum dulu Pak. Nyasar dia kemarin Pak, PKN. Alah, Kemarin saya nggak masuk. iya salah, saya nyasar kan? Oke lah, saya ulangin lah Bu, oke ya. Pelan-pelan saya ulangin nih, ya kan? Saya Pak. Ulangin dulu. Ada banyak namanya, saya ulangin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, masih ingat. Kan gitu. Nih, kita taruh dulu sini, biar enak Ibu. Nah, oke. Oke, ada namanya teknik Ibu ya. Sikap. Sikap itu pahamin ya, tulis kalau bisa tulis, kalau enggak apa-apa. Ya, teknik. Tulis Pak. Sikap, ada teknik, ada alat ya, atau instrumen atau alat penilaian. Oke, saya bikin warnanya biru biar nampak, berarti kita kasih. Sudah. Sikap Bu, sikap itu tekniknya ada 4. Ada 3. 1, 2, 3. Pertama observasi.
Yang penilaian diri. Penilaian diri. Penilaian antar teman. Penilaian diri. Instrumennya yang Antar teman. penilaian antar lembar. Lembar observasi, lembar Demam. penilaian diri, Nak muncul lembar apa? penilaian antar teman. Observasi, Pak. Penilaian Saya mau dulu. Mohon maaf, saya mau dulu ya. dan antar Penilaian diri. Oke, saya mau dulu ya. Oke, kalau misalnya instrumen lembar observasi, lembar penilaian diri, lembar penilaian antar teman. Paham Bu ya? Itu instrumen. Paham Bu? Paham Bu? Cek. Paham? Nggak ada suaranya. Hancur nih. Cek Bu. Ada suara saya Bu? Halo. Ada, Pak. Ada. Ya karena jadi jaringan saya. Oke, udah. Kita lanjut ya. Sikap sudah siap. Yang kedua pakai warna lain biar paham. Itu namanya kognitif. Kognitif. Bahasa lainnya apa? Pengetahuan. Pengetahuan. Ada 3. Saya bikin warna lain biar Ibu paham. Mana kognitif warna hijau. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama ada tekniknya namanya teknik tes tulis. Tertulis. Yang kedua tes lisan. dan Yang ketiga penugasan. Penugasan. Oke. Kita kasih warna yang di sini biar paham Ibu. Oke. Tes tertulis itu instrumennya adalah yang pertama itu soal PG, pilihan ganda. Soal uraian. Soal menjodohkan dan lain sebagainya. Tes lisan itu tanya jawab kuis. Jawab kuis. Paham Bu? Penugasan itu lembar soal individu maupun kelompok. Dikasih lembar soal individu maupun kelompok. Oke, paham? Paham. Oke. Yang ketiga itu namanya kita warna kuning dulu. Keterampilan. Warnanya kabur. Keterampilan warna ini aja. Kasih warna apa nih? Warna janda, ungu. Keterampilan. Sama tuh Pak. Ya. Keterampilan. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama unjuk kerja. Apa itu unjuk kerja Pak? Praktik. Di situ. Iya di situ. Tenang nak ya, sabar. Praktik. Yang kedua produk. Yang ketiga proyek. Yang keempat portofolio. Jadi pahamin? Iya, Pak. Biasa Bisa. anak-anak. Apa? Oke, santai aja. Oke, unjuk kerja itu contohnya apa Pak? Demonstrasi, menyanyi, berpidato yang menampilkan diri kita ke kelas, menampilkan diri kita ke dalam kelas atau di luar kelas. Paham Bu? Mendemonstrasi, membuat alat, ya kita pamer lah gitu. Kita bisa mempraktikkan lah. Oke. Kalau produk itu produknya nilai. Kalau proyek itu ya tadi tuh kayak macam PJBL. Portofolio hanya pengumpulan hasil karya siswa ya, mengumpulkan lagi. Demonstrasi Pak ya? Iya, kok demonstrasi itu unjuk kerja. Oke, Bu? Oke. Instrumennya warna biru ini adalah Amir, sebentar. Kalau proyek berarti yang dinilai proses dan produknya itu ya? iya. Skala penilaian atau nama lainnya adalah rubrik. Rubrik. Nama lainnya adalah rubrik. Rubrik. Ya, skala penilaian nama lainnya adalah rubrik. Berarti semua ini pakai namanya skala penilaian. Rubrik penilaian kerja, rubrik penilaian produk, rubrik penilaian proyek, rubrik semua nih Bu. Rubrik.
atau skala penilaian. Rubrik. Rubrik apa? Rubrik portofolio, rubrik penilaian proyek. Paham, Bu? Pakai kata depannya, rubrik. Paham? Ya. Instrumen ya, itu instrumen ya. Paham, Bu? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau mau cetak dulu. Kalau enggak, kita hapus. Catat dulu atau foto dulu lah. Di SS dulu, Catat, Pak. Pak. Sebentar, boleh. jangan dihapus. Iya, catat dulu. Saya santai dulu. Saya minum dulu haus. Minum dulu, Pak. Itu, Pak. Ya, habis ini saya jam 4:30 main bola, Bu. Makanya saya tulis 2:30. Komen. Kita ketinggalan, Pak ya. Pengetahuan kognitif. Pengetahuan. Halo Pak, mau foto dulu. Iya. Screenshot aja. Ya, aja nanti dicatat. Biar cepat bahas yang lain. Oke, Pak, lanjut, Pak. Man, Dapat. apa? Santai dulu aja. 3 menit ngapa juga. Santai aja, Bu. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut, Pak, Oh, udah di mau cepet, screenshot, ya. udah difoto. Aman? Aman. Sudah aman. Lanjut. Pahami ya, instrumen itu Ya. ada lembar observasi untuk sikap, penilaian diri, penilaian antar teman untuk sikap. Kalau dia pengetahuan, soal pilihan ganda, soal uraian, tanya jawab, kuis, lembar soal. Kalau dia keterampilan ada pakai rubrik. Paham, Bu? Ya. Kita bahas soalnya, hapus. Paham. Yang diminta adalah, tadi mana dia? Ini ya? Mana tadi dia, Bu? Ya, Pak, tuh penilaian. Bukan yang Itu mana tadi betul. Ini. Betul, Yang Pak, ini observasi penilaian. tadi. Iya itu. Yang diminta adalah instrumen penilaian. Kalau saya jawab A, salah. Kenapa salah? Teknik. Dia teknik. Ini teknik. Teknik. Teknik sikap, ya kan? Iya. Teknik penilaian sikap. Salah dong. Yang diminta alat, instrumen, bukan teknik. Ini salah. Nggak jelas. Soal lisan, instrumen. Soal tertulis. Soal tertulis, instrumen. Instrumen. Depannya soal itu instrumen ya. Ya. Instrumen. Produk Produk itu teknik. Teknik apa? Teknik keterampilan. Teknik keterampilan. Nih, Ibu udah paham cara konsepnya, maka gampanglah cara jawab soal. Salah. Oke, Pak. Oke, paham, Pak. Cara jawab yang pertama seperti itu. Cara jawab yang kedua adalah gini. KD-nya melaporkan wawancara, kata baku, melaporkan. Ya, instrumen KD. Oke, melaporkan itu betul. D. Dalam bentuk tertulis. Ini salah, Bu. Kalau Ibu pakai produk, melaporkan. Melaporkan berarti menjelaskan. Wawancara itu kan Pak. melaporkan itu tulisan. Ntar dulu. Melaporkan Wawancara memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk tes. tulisan berarti. Berarti. Pak D. Soal tertulis. Ya. Ibu baca KD-nya dalam bentuk Iya, Pak. Oh iya, tes tertulis. Ya, Pak. nyambung, Bu. Nyambung. Ya, Pak. Memang Berarti kita melaporkan harus wawancara jeli dengan seakan-akan lisan ya, Bu ya. pertanyaannya. Iya, tidak selesai. Tapi terakhirnya dalam bentuk teks Tapi tulis. dibuatnya Teks itu tulis, dalam kalimat kata efektif, kuncinya. dalam bentuk teks tulis. Tulis itu lisan Iya, apa tulis? Tertulis. Tertulis. Bukan nak jebak. Iya, Seakan-akan betul, betul, melaporkan. Ikilah. Iya. Oke, benar lah ini. Iya. Salah dong. Dalam bentuk teks tulis dong. Ditulis dong, ditulis. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Paham? Paham.
Paham, Pak. Kenapa yang nggak salah? Teknik diminta instrumen, nggak nyambung dong. Nah, gitu. Iya. Pak, ya. Produk teknik nggak nyambung sama instrumen, nggak nyambung dong. Tinggal yang C sama yang A. Paham? Paham. Kalau saya bilang tes lisan, tes lisan itu apa, Bu? Instrumen. Astagfirullahaladzim. Teknik, Pak, teknik. Penugasan. Teknik. Penilaian antar teman. Teknik. Paham? Paham. Oh, nah, aman ya? Ya. Saya hapus, Bu, ya. Aman. Aman, Aman, Pak. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini lagi, Bu. ICT ini paling enak. Catat, Bu. ICT. Bu, kalau diminta ICT, PowerPoint interaktif. Dah selesai, Bu. Capek. B berarti, Pak ya. Yang menyangkut dengan ICT, Pak, kan? B, Bu, ya. B, PowerPoint. Gampang. Itu ICT itu lebih jelasnya apa ya, Pak ya? Oh, bagus. Yang saya suka kadang-kadang siswa yang member nih nanya nih, saya suka nih. Apa ICT? Saya pun nggak lupa sih materinya. Apa kemarin ICT-nya? Komputer apa itu? Informatik. Teknologi. Teknologi. ICT apa? Saya nggak tahu. Ya kan, daripada saya kependem, Iya, tanya betul, sama betul. Pak. ICT cari, Bu. Ya Pak, sekali lagi Pak. Apa itu ICT? Apa Pak? Sekali lagi. Saya pun lupa, Bu. Saya materi. Kan ini nggak materi saya jawab. Informasi Communication Teknologi. Teknologi. Informasi Komunikasi Teknologi. ICT. Ya. Yang berbasis teknologi. ICT itu adalah teknologinya, Bu. informasi komunikasi teknologi. Paham, Bu? Pak? Paham. Ya. Baru paham. Akan Ya. dari Artinya informasi. berbaut dengan teknologi ya, Pak Amir? Iya, komunikasi teknologi. Tidak termasuk ya, Pak. Saya YouTube. bukan. Enggak termasuk ya, Pak. Ini mau cara singkat apa mau cara cepat? Apa mau cara Mau cara cepat Pak. Caranya Pak Amir aja. Cara cepat, Pak. cepat? Cepat, Saya cepat, suka Pak. cara cepat. Saya suka seperti cara cepat. Bu, ICT, pembelajaran ICT paling mudah itu dilakukan dengan PowerPoint interaktif. Catat, Bu. Ya. PowerPoint interaktif. Ibu kalau buat PowerPoint zaman sekarang, Ibu bisa masukkan video dalam itu. Iya. Dan PowerPoint sekarang kalau Ibu dengan pakai di IG apa tuh? Di IG saya dikasih tahu IG ya. IG itu apa namanya itu Ibu bisa pakai template yang keren-keren. Nah, Iya, ada iya. webnya pakai template yang keren, nyampein video lagi. Kemarin Canva ya, Pak? Apa, Bu? Canva juga, Canva, ya? Pak. Aplikasi Canva bisa. Bukan Canva, Bu. Canva itu jenis lama, Bu. Yang Baru apa, Pak? yang macam Canva tapi pakai, nanti saya kasih tahu lah, nanti saya kasih tahu IG-nya apa nih kan. Nanti Ibu buka Iya, di situ. ada Pak, pakai Canva model Iya, Canva PPT juga banyak. Canva juga bisa. Canva bisa juga, tapi ada yang lebih baik lagi, Iya. ada juga. Jadi lebih HTMLI juga Iya, bisa, betul. HTML5. Apa, Bu? HTML5. Gimana, Bu? pakai interaktif. Jadi dalamnya itu lebih canggih, lebih bagus PowerPoint-nya. Bukan PowerPoint ini. Kalau PowerPoint saya kan PowerPoint ngajar ya kan. PowerPoint Iya. masa saya nampilkan itu kan susah jadinya. Oke. Jadi ICT ini adalah di dalamnya di dalam PowerPoint itu kan bisa disisipkan video. Ya kan? Iya. Bisa Iya. disisipkan link, Ya, Pak, ya, video. Pak, ya. Nah, HTML5 ada ya di betul. Ini Canva. kan udah PPL, udah pandai lah semua tuh. Kalam saya mungkin. Sudah? Jadi pakailah PowerPoint interaktif, maka jawaban adalah yang B. Jadi kalau saya, Bu, kata kuncinya apa? Kalau udah ICT, ada aja PowerPoint. Ngapain pusing-pusing? Kan Jadi kalau sudah ada kata ICT, langsung cari PowerPoint Pak benar Amir. sekali. Pak Amir. Karena nggak usah pusing-pusing. Oke. Iya. Oke, terima kasih Pak Amir. Benar, ya. Lanjut. Terima kasih Pak. Ya, Semoga Pak. sehat selalu, berkah ilmunya Bapak. Iya, Bapak. Panjang Kalau umur. saya cara jawab soal seperti itu, saya nggak mau lama-lama. Kan gitu. Aman, Bu? Lanjut. Lanjut. Pak. Lanjut. Aman, Pak. Lanjut ya Pak. Semangat. Tambah semangat Pak. Alhamdulillah hikmah Iya, retaker saya belajarnya tambah apa ya. Apa, Bu? Pokoknya bertambah lah.
Ibu bertambah. Nanti. Kalau ibu paham konsep, ibu bisa terus bertahan itu alhamdulillah. Kenapa? Nanti ibu kan, kita ini kan guru, Bu. Guru ini setiap hari dievaluasi pemerintah enggak? Ayo. Makin lama ke Iya. depannya. Ya kan, Bu? Betul. Betul, Pak. Jadi kalau ibu paham konsep, besok ibu udah paham. Ada konsep Amir, udah paham ibu. Mau ikut apa-apa udah paham. Mau ada tes kayak mana pun bisa UKG, apapun udah paham. Iya. Nah itu yang paling penting. Paham, Bu? Iya. Paham, insya Allah. Nah, Yahya Insya Allah. yang sedang merencanakan pembelajaran matematika di kelas 3 dengan KD. Paham, Ibu? Menentukan luas di soalnya pun saya bilang ini hot. Kenapa? Emang sulit ini jawabnya. Luas dan satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Benda yang konkret. Langsung ada. Atau bisa dipahami atau Adik, nyata. sini. Maka aktivitasnya adalah menentukan luas. Oh ini emang. Menentukan luas ya. Dalam satuan tidak baku menggunakan konkret. Maka aktivitasnya adalah menggaris untuk alat bantu menggambar suatu bangun datar. Menentukan luas ya. Iya, Pak. Salah ya. Nah, satuannya Garis. Kemarin saya ini penggaris itu. Bukan kan menggambar bangun. Kan suruh gambar bangun itu. Menggunakan Tali rafia bukan? Yang E salah nggak yang E? Itu kan benda konkret. Itu benda konkret loh itu. garis itu satuan baku, Pak. Saya ulangin ya. Saya ulangin. Ibu harus paham dulu. Saya mut dulu. Mohon maaf, saya mut dulu. Oke. Yang diminta benda konkret untuk menentukan luas. Paham Ibu? Kalau yang E untuk menggambar. Masa untuk menggambar? Paham? Saya salahkan yang B. Masa untuk mencari panjang? ya. Pak. Iya, Pak ya. Kan luas. Atau Luas, nyarinya luas. Tali rafia untuk menentukan panjang dan lebar meja. Ngapain Ini- ini? Nggak jelas. Ini jawaban A ini, Pak. Buku tulis di tengah meja untuk menutupi permukaan meja. Nyambung ya, nyambung lah Bu. Nyambung, Pak. Nyambung, Pak ya. Nyambung. Nah, ya. Permukaan meja ditutupi dengan buku tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misal. Paham ya? Iya. Oh iya. Ini bisa nih, ini bisa. 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 Kalau yang B salah, tali rafia ngapain kan gitu. Iya. Bukan panjang. Itu untuk menentukan keliling mungkin ya. Keliling. C juga bisa masuk, Pak. Dijajar di sekeliling buku tulis. Dijajar di sekeliling buku tulis. Oh, po. Ada buku tulis. Apa? Biji-bijian. Ini Bu cara jawab soal ya. Ngopo salah. Salah. Tinggal yang D sama yang stick es krim yang dibuat ditempelkan di berbagai macam bangun datar. Hampir sama nih bijian, Pak. Stick es biji-bijian nih di sekeliling. Ini untuk apa? Keliling kan? Stick es krim tempelkan berbagai macam bangun datar. Segitiga pakai stick es krim. Yang benar apa? Ya kalau saya mau antara A sama D, pahami dulu. Kalau stick es krim bisa nggak untuk luas? Kalau yang A jelas. enggak bisa yang buku itu Pak. Buku tulis itu yang untuk luas itu. Apa? Yang A. Es krim Karena buku tulis itu lebih besar. Ya, tapi Ini- kan lebih Lebih apa mudah. ya? Jawabannya lebih bagus yang A. Ya, saya juga yang A karena kalau stick es krim itu biasanya untuk membuat bangun datar ya kan? Ya, Pak. Jaring-jaring. Ya, Jaring-jaring apa namanya? jaring-jaring. Paham kan? Jaring-jaringnya kan? A. A ya. Ya. Lanjut. Boleh bisa dipahamin? Iya, Pak. Lanjut kita. Ya, lanjut. Semangat. Lanjut ya. Yang pusing ini. Bismillah. Iya Pak, tambah semangat Iya, Pak. Bu. Jujur Saya aja. berapa soal lagi nih? Aduh, kalau masih bisa. Bismillah aja dulu. Oke, saya jawab dulu ya. Karena saya ada ini Bu, ada ulang tahun desa nih, ada apa namanya? Ada sepak bola. Sampai jam berapa? Saya mau ngambil motor ini. Iya, Motornya ntar lagi Bu. bengkelnya satu tuh. Paling 10 menit lagi Bu, 10 menit. 10 menit. Oke, 10 menit. Sampai Ini jam tiga- 6, Bu.
Tiga soalnya Bu. Tiga soal. Saya Sampai malam betah. jangan, saya 16.35 mau tanding bola. Kan jam 6, Pak. Jam 6 nonton bola. Iya, nonton desa Bu, nonton desa tanding bola. Ternyata Pak Amir juga Ya, hobi ya, bola ya, ya. Ya hobi semua Bu. Oh, Indikator pencapaian kompetensi yakni peserta didik mampu menyajikan materi identifikasi kerajaan Hindu. Ingat Bu, identifikasi kerajaan Hindu parodi lagu, bentuknya parodi lagu. Alat Bu, ini alat. Alat penilaian yang tepat untuk yang mana di sini alat? Bentar dulu. Semuanya alat nih. Pak. Semuanya alat. Semuanya alat. Ini pakai Semuanya alat. alat. Soalnya ada. Alat Pak, sekali. yang Pak. Tapi nggak mungkin yang A. Mana parodi lagunya? Nggak Iya. mungkin yang B. Mana parodi lagunya? Nggak mungkin yang D. Yang Mana E. parodi- Yang benar. Yang Pak. E. Ini sudah. Oke. Ya, ya. Parodi lagu yang baik. Ya, Paham ya? lengkap. Ya, parodi lagu berarti Ya, betul, Pak. Ya E. Yang C sama yang E cuma benar. Yang C. ada kaitannya antara soal dan jawaban itu Iyalah tadi. Bu. Benar. Kan untuk dalam bentuk parodi lagu. Masa yang Iya. Iya. Iya, salah ya? langsung cari. Diskusi ya, betul. Aman Bu, Ibu udah tahu, Iya, udah betul. paham cara menjawabnya. Nanti kan sampai Iya. 10 kali pertemuan pedagogi ini, Ibu pasti dapat konsepnya. Oke, lanjut. Lanjut. Lagi 2 nomor. Saya haus. Mas. Tadi bilang 3. Nah, dua lagi soal ya. Habis itu udahlah. Memberikan komentar suatu kata nyeletuk siswa pada saat guru mengajar. Komentar yang dilakukan dapat menstimulasi siswa lain tertawa. Oke. Habis itu nyeletuk siswanya, yang lain siswanya tertawa. Tindakan yang dilakukan biasanya merupakan tindakan spontan, berhubungan dengan apa yang sedang dipikirkan siswa. Pada dimensi keberbakatan, komentar tersebut ditandai sebagai indikator kecerdasan atau kebosanan. Ya benar. Pada sisi guru, tindakan apa yang harus, pada sisi guru, tindakan dapat mengganggu. Perlakuan yang dapat dilakukan guru agar komentar siswa tidak mengganggu. Kita apa ya? Mengabaikan. Salah Bu ya? Salah ya. Salah. Dari segi Memberi Mas. senyuman. bisa. Bisa, Pak. Kita jadi, Pak. Meminta siswa, oh, salah nih. Salah. Yang D. Bagus. Memberi komentar Iya, bagus yang ya. itu. Yang Sebenar. Memberi komentar. Salah. Nanti komentar saya salah ya. Tinggal yang B sama yang Yang D, Pak, yang D. yang mana dapat D, menyelesaikan Pak. masalahnya. D, Pak. Saya jawab D. Kenapa? Karena komentar nyeletuk kita bilang bagus nak, kita bahas materi. Dia kasih dia diam atau senang atau diam ya kan? Ya, Pak. Ya, Selesai masalahnya. Kalau yang memberi senyuman, nanti dia ngulangi lagi, dia cari perhatian, ya kan? Betul. Kalau yang D, bagus nak, kita bahas ke materi. Dia Langsung diam. Saya jawab yang D. Oh, kok pusing-pusing? D aja, selesai. Oh, kok dipusingin Bu, ya kan? Iya. Iya, Pak. Aman. Aman. Satu lagi. Besok kita nyambung ya. Oh, satu lagi, Pak. Bukan sampai habis. Satu lagi Bu ya. Ya. Oh, Bu, satu lagi banyak lagi Bu. Jangan bola Bu. Ah, Waduh, besok lagi, Pak. Tutup bengkel saya, Pak. ya besok lagi saya main bola. Ah, Nanti motornya tidak bisa diambil itu, Pak. Satu lagi. saya main bola Pak antar desa Pak. Ah, dah. Indikator pencapaian kompetensi yakni peserta didik dapat menyajikan ketertarikan analitik terhadap aktivitas instrumen penilaian. Tes lisan, teknik apa instrumen? Teknik. Salah apa benar? Salah. Rubrik teknik apa? Instrumen. Instrumen. Rubrik Instrumen ini. teknik ya. Teknik, Pak. Teknik penilaian ya. Teknik. Ini Ibu ada salah. Di sini adalah alat evaluasi. Hati-hati Bu. Ini ada tes, ada uraian. Uraian tuh instrumen, tes itu adalah Alat. teknik. Jadi ini namanya alat evaluasi. Ya, di dalamnya ada teknik sama Ya ada pilihan ganda, urean.
Iya, ada teknik, ada sama instrumen. Namanya Iya, iya. evaluasi. Diminta instrumen, maka jawabannya tinggal yang B sama D yang dan D. 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 Bagus, Pak. D, Pak. Ya, pakai yang D, Pak, pakai yang D. D. Yang benar adalah D. D lah. D. D ya. D. Oke. Oke. Sudah Halo mulai. Bapak, Menyajikan. rubrik penilaian laporan Pak, kenapa yang D itu Pak? Ya nggak mungkin kelompok. Oh iya iya. Ya. Penilaian Yang laporan yang dilaporkan yang dilaporkan adalah laporan, menyajikan keterkaitan, menyajikan berarti laporan yang udah selesai. Laporan ya. Kerja kelompok ngapain? Penilaian kerja kelompok. Yang Penilaian dilaporkan laporannya. Nah, laporan, penilaian laporan. Ya antara B sama D, baca lagi coba. Dapat menyajikan keterkaitan antara karakteristik luar terhadap aktivitas ekonomi. Laporan. Penilaian kerja kelompok. Berarti Apa? Bapak kalau silakan. menyajikan berarti terkait dengan laporan ya Pak ya? Ya kalau menyajikan itu persentase, Bu. Persentase hasil yang didapatkan dia. Iya. Kata kita harus jeli kaitan dengan jawaban dan pertanyaan, menyajikan dan laporan. Ya Gitu kan dia maksud saya. menyajikan laporannya, maksudnya yang hasil karya tadi. Iya. Iya. Kalau kerja Kalau kelompok itu kan untuk per kelompok. Iya benar, per Iya. kelompok. Makanya saya jawab yang di. Hmm. Oke, Oke. Oke. Oke, Pak, oke. ya Bu ya. Udah lah Bu, Iya. izin dulu Bu. Ya. Ya. Saya- Semoga menang ya Pak, semoga menang. Ya, Pak. Terima Amin, kasih, Pak. amin. Ya, Pak. Iya Bu. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih Pak Amin hari ini. Jumpa lagi. Pada baru masuk pula. Sehat selalu Lagi Pak. Bu ya. Oh, Besok Bu ya. terima kasih teman-teman semua. Oke, sampai lulus ya. Mau lulus. Assalamualaikum. Amin. Amin ya Allah. Amin, amin. Ya Allah, amin. Amin. Semuanya. Sampai jumpa lagi Bu. Semuanya. Bye-bye. Bye bye. Oke, selamat sore Kasih semua. share ya, sabar.